Nama saya Eva Khairunisa, saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan saya akan menjelaskan mengenai etika organisasi. Etika disebut juga filsafat moral adalah cabang filsafat yang berbicara tentang praksis atau tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma seperti norma hukum, norma moral, norma agama, dan norma sopan santun. Etika vis etiket. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Kesamaan etika atau etiket. Etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Kedua-duanya mengatur perilaku manusia secara normatif. Artinya, memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Perbedaan etika dan etiket. Etiket menyangkut cara melakukan perilaku manusia. Etiket hanya berlaku untuk pergaulan. Etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Etiket bersifat relatif, etika jauh lebih absolut. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahir saja, sedangkan etika memandang manusia dari segi dalam. Fungsi etika. Etika tidak berlangsung membuat manusia menjadi lebih baik. Itu ajaran moral. Melainkan, etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi krisis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Tipe etika. Pada prinsipnya, etika terbagi atas dua bagian, yaitu etika umum yang berisi prinsip serta moral dasar, etika khusus atau etika terapan yang berlaku khusus. Kode etik. Kode etik adalah pernyataan cita-cita dan peraturan pelaksanaan pekerjaan yang merupakan panduan yang terlaksanakan oleh anggota kelompok. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar dan salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindarkan. Kode etik. Sifat dan orientasi kode etik hendaknya singkat, sederhana, jelas dan konsisten, masuk akal, dapat diterima, praktis, dan dapat dilaksanakan, komparatif, dan lengkap dan positif dalam formulasinya. Orientasi kode etik hendaknya ditunjukkan kepada rekan, profesi, badan nasabah atau pemakai, negara dan masyarakat. Kode etik diciptakan untuk manfaat masyarakat dan bersifat di atas sifat keutamaan penghasilan. Etika lembaga kemahasiswaan. Lembaga kemahasiswaan memiliki tujuan. Lembaga kemahasiswaan UKSW adalah wadah mahasiswa untuk melaksanakan fungsi dan perannya di dalam UKSW. Lembaga kemahasiswaan mempunyai fungsi dan peranan sebagai wahana untuk webinar, persaudaraan dan sikap intelektual kemahasiswaan serta satu-satunya wadah untuk menyalurkan aspirasinya secara bertanggung jawab yang hidup di kalangan mahasiswa untuk mewujudkan tujuan perguruan tinggi pada umumnya dan UKSW pada khususnya. Peran etika dalam lembaga kemahasiswaan sebagai acuan atau norma, sebagai landasan berperilaku, sebagai landasan pengambilan keputusan, sebagai landasan pengelolaan organisasi, dan sebagai landasan bertindak. Berikut ini adalah beberapa etika komunikasi organisasi yang pada umumnya dilakukan oleh anggota organisasi tertentu saat menghadapi lingkungan sekitarnya. 1. Tidak menggunakan perkataan dan menyerang kepribadian atau pribadi individu. 2. Menggunakan bahasa-bahasa yang lazim atau dimengerti bersama oleh para peserta komunikasi. 3. Singkat, jelas, dan mudah dipahami terutama untuk komunikasi yang bersifat mendesak. 4. Tidak menyudutkan pemimpin dan menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai pemimpin. 5. Menyampaikan informasi atau berita sesuai dengan jalur yang seharusnya. 6. Tidak menyampaikan pesan dengan muatan seksual, harassment yang dapat membuat anggota organisasi tidak nyaman. 7. Tidak menipu komunikasi dengan menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya. 8. Kebohongan dapat dilakukan pada kondisi khusus yang mengancam eksistensi organisasi. Misalnya, penduduk Indonesia membohongi penjajah
mengenai lokasi persembunyian tentara atau organisasi yang ingin kemerdekaan Indonesia. 9. Menyampaikan keburukan personal yang tidak berhubungan dengan kinerja tersebut untuk menjatuhkan kedudukannya dalam organisasi. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.